Jika Allah telah mengumpulkan nanti manusia, makhluk, ya, yang pertama sampai yang terakhir di hari kiamat nanti di mahsyar, dan tidak ada keraguan tentang kejadian itu kata Nabi SAW, maka seseorang dari malaikat akan menyeru, barang siapa yang menyekutukan Allah dengan seseorang dalam amalannya yang ia lakukan untuk Allah, maka hendaklah ia meminta pahala dari orang tersebut, karena Allah paling tidak butuh kepada sekutu. Hadis ini disebut diriwayatkan Tirmidzi nomor 3154, Ibnu Majah 4203 dengan sahih di ghairihi. Kata beliau dalam pembahasan ini ada dua hal yang selain kita ketahui. Ringkasnya adalah yang pertama, orang-orang yang mati dalam keadaan kafir namun ketika hidup mereka melakukan sebagian perbuatan terpuji, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya, tetapi Allah akan membalasnya di dunia. Jadi misalnya selama hidup orang kafir itu silaturahim keluarga, kan dalam syariat Allah bagus. Dia sedekah, dia jenguk orang sakit, dia membangun jembatan, misal dia lakukan itu, maka itu kan kebaikan dalam agama Allah. Tapi Allah tidak catat, tidak berikan dia pahala di akhirat. Allah akan limpahkan balas itu dengan kebaikan di dunia. Maka kita temukan orang kafir ini hartanya banyak, anaknya ada dan gitu-gitu, ya. Tapi dia tidak akan terima di akhirat. Ini poin yang perlu diketahui. Allah berfirman tentang masalah dalam surah Hud ayat 15 sampai ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Orang-orang kafir cuma mau ya jalan dengan cara mereka dalam keadaan kufur, maka kami berikan balasan di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak akan memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Tentu ada tambahan selain daripada apa yang ditulis oleh beliau di sini. Ada riwayat diangkat oleh Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirah beliau, sebuah riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama hadis. Kata Nabi SAW, sungguhnya orang kafir kalau mau meninggal dunia, Allah permudah kematiannya. Allah permudah kematiannya untuk menghabiskan sisa-sisa kebaikannya di dunia. Sementara orang mukmin kalau mau meninggal, maka akan terlihat keringat di keningnya, justru untuk membersihkan sisa-sisa dosanya. Jadi di dunia tidak, di dunia dia akan diberikan. Makanya jangan heran, kenapa Ustaz orang kafir kaya-kaya? Ya ada pasti kebaikan yang dia lakukan. Secara teori agama, kita pun kalau buat amal itu kita juga jadi kaya, gitu loh. Misalnya sedekah, jenguk orang sakit, bakti sama orang tua, kan gitu. Tapi mereka tidak akan terima di akhirat itu. Juga sabda Nabi SAW, Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasana yu'ta biha wa fi riwayah yuthabu alaiha ar-rizqu fid dunya wa yujza biha fil akhirah wa ammal kafiru fayut'amu bihasanati ma amila biha fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirati lam takun lahu hasanatun yujza biha. Renungi baik-baik hadis ini, sebarluaskan teman-teman. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim di jilid 17 dari kitab beliau, halaman 149-150. Kata Nabi SAW, sungguh Allah tidak akan menzalimi kebaikan seorang mukmin. Dia Allah memberikannya sempurna. Dalam riwayat lain, membalasnya dengan rezeki yang luas di dunia dan balasan pahala di akhirat. Adapun orang kafir, dari dunia itu kalau kita buat kebaikan, kita sedekah, kita dapat kekayaan di dunia, di akhirat juga kita dapat balasannya. Adapun orang kafir, ia diberi makanan karena kebaikan yang ia lakukan di dunia, sehingga apabila ia telah pulang ke akhirat, tidak ada satupun kebaikan yang dibalas untuknya. Nah, jadi kebaikan-kebaikannya tetap Allah nilai, tapi dibalas langsung di dunia. Kalau kita dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Nikmatnya menjadi orang beriman yang luar biasa. Di dunia kita bisa makan, minum, biologis, jaga, kejar titel tertinggi akademik. Jadi orang kaya raya silakan, kita kejar jabatan tertinggi di perusahaan juga. Gak ada masalah. Di dunia kita bisa nikmati. Setelah itu mati masuk surga yang nikmatnya abadi. Luar biasa nikmatnya menjadi orang beriman. Orang kafir hanya nikmat di dunia, di akhirat kehilangan semuanya. Dan kita tidak boleh ragu dengan dalil-dalil yang sudah kita sampaikan ini. Yang kedua yang perlu difahami kata beliau, jika seorang kafir masuk Islam, kemudian ia wafat dalam keadaan beriman, maka Allah akan hapus semua kesalahannya. Dan kebaikan yang pernah ia lakukan sebelum masuk Islam akan dicatat untuknya. Ini sampaikan berita ini kepada teman-teman tetangga orang-orang kafir, kerabat orang kafir. Kalau kau beriman,
maka semua kesalahanmu masa lalu Allah maafkan. Dan semua yang kau pernah kerjakan dari kebaikan yang dipandang Islam, silaturahim keluarga, sedekah, jenguk orang sakit, jadi pahala langsung. Dikasih, dicatat pahala dalam Islam. Hal itu disebutkan secara tegas dalam beberapa riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza aslamal abdu fahasuna islamuhu, kataballahu lahu kullu hasanatin kana azlafaha wa muhiyat anhu kullu sayyi'ah kana azlafaha thumma kana ba'da dhalika al-qisasul hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 di'fin was-sayyi'atu bimithliha illa an yatajawazallahu anha." Apabila seorang hamba masuk Islam dan keislamannya itu baik, artinya setelah masuk Islam dia beramal saleh, ikuti mana halal dinikmati, mana perintah dikerjakan, mana larangan dijauhi, Allah akan menulis setiap kebaikan yang pernah ia lakukan, maksudnya di masa lalunya sebelum masuk Islam, yang dia pernah silaturahim keluarga, pernah sedekah, Allah catat sekarang jadi pahala, walaupun itu di masa kafir dia lakukan, dan akan dihapus darinya semua kejelekan atau kesalahan yang pernah dia lakukan sebelum masuk Islam, zinanya, khamernya, segala macam dimaafin. Setelah itu pada saat dia syahadat, Allah langsung ganti semua, Allah akan hapuskan kesalahannya, amal-amal soleh langsung jadi catat, jadi amal pahala, kayak bonus gitu ya. Setelah itu, setelah dia masuk Islam, maka ada balasan tergantung amal yang dikerjakan. Dia sudah menjadi seorang muslim sekarang. Satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Kalau mulai dia sholat, mulai dia sedekah dalam Islam ya, kalau tadi dia belum masuk Islam dibalas sesuai dengan nilainya saja, angkanya. Sekarang setelah masuk Islam dia akan bisa dikasih 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Ini berlaku bagi setiap muslim, tergantung kadar keikhlasannya. Dan kalau dia melakukan kejelekan, maka hanya akan dihitung satu, bisa Allah siksa atau Allah maafkan. Riwayat yang lain itu riwayat Bukhari, ini secara muallak, maksudnya ditulis dalam tambahan di buku itu, di jilid 1 halaman 98 disebut dalam syarah Sahih Bukhari Fathul Bari tentunya. Kemudian dari Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ay Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahannatsu biha fi jahiliyah min sadaqatin aw ataqatin aw silatir rahim, afiha ajr?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang perkara ibadah yang aku lakukan di masa jahiliyah? Aku pernah bersedekah, memerdekakan budak, silaturahim, apakah aku dapat pahalanya setelah masuk Islam? Maka Nabi SAW menjawab, "Aslamta ala ma aslafta min khair." Engkau masuk Islam dan membawa kebaikan yang pernah engkau lakukan dahulu sebelum masuk Islam. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, jilid 3 halaman 301, Muslim jilid 2 halaman 140, 141, 142. Juga riwayat lain Aisyah berkata radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, "Wahai Rasulullah, di masa jahiliyah Ibnu Jad'an gemar menyambung tali silaturahim dan memberi makan orang miskin. Apakah itu bermanfaat baginya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ya Aisyah, innahu lam yakul yauman rabbik firli khati'ati yaumaddin." Tidak wahai Aisyah, sesungguhnya ia tidak pernah sekalipun mengatakan, "Wahai Rabbku, ampunilah kesalahanku pada hari pembalasan." Hadis riwayat Muslim jilid 3 halaman 86. Maksudnya Ibnu Jad'an ini ada seluruh orang kafir Quraisy suka sekali sedekah, suka sekali silaturahim, dan saking sukanya berbuat baik di Mekah itu dia sengaja cari rumah agak tinggi, kayak sedikit ada di pegunungan, supaya orang dari Mekah itu lihat rumahnya, dan dia suka menyalakan api unggun di malam hari, khusus untuk memberikan isyarat siapapun yang butuh bantuan, ini rumah saya loh, saking baiknya. Dan selalu kalau dia jalan tiap hari, siapa yang butuh bantuan, ayo datang ke rumah saya. Padahal orang kafir, penyembah berhala gitu. Cuma dia meninggal belum sempat syahadat. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bermanfaat gak Ibnu Jad'an itu?" Kata Nabi SAW, tidak. Karena dia belum pernah beriman kepada Allah. Berarti yang beriman dapat pahala, yang tidak beriman tidak akan dapat itu. Kata beliau, Abdullah bin Jud'an adalah orang yang sering memberi makan, sampai-sampai piring besar berisi makanan yang ia sediakan untuk tamu diambil dengan menggunakan tangga. Namun semua itu tidak bermanfaat untuknya di akhirat, karena ia mati dalam keadaan kafir dan mengingkari hari kiamat. Demikianlah yang dijelaskan dalam banyak dalil yang sahih, yaitu apabila orang kafir masuk Islam, amalan solehnya yang pernah dilakukan di masa jahiliyah tetap bermanfaat untuknya. Berbeda jika ia mati dalam keadaan kekafiran, maka amalnya tidak akan bermanfaat untuknya, bahkan terhapus disebabkan kekufurannya.
Dalam pandangan syariat, perbuatan baiknya akan dibalas di dunia saja. Kalau dia dalam keadaan kafir, kebaikannya tidak akan bermanfaat baginya di akhirat. Tidak juga meringankan siksanya, apalagi menyelamatkannya dari siksa tersebut. Nasihat beliau, wahai kaum muslimin, setelah anda mengetahui hakikat ini, jelaslah kini kesalahan sebagian kaum muslimin yang berkata, baik dalam keadaan lalai ataupun tidak tahu. Manakala mereka melihat penyimpangan sebagian kaum muslimin lainnya dari akhlak dan perang yang baik, orang Yahudi dan Nasrani lebih baik dari mereka. Maksudnya adalah lebih baik daripada orang-orang muslim dan menyimpang tersebut. Dan ini pernyataan yang salah ya. Biasa orang bilang begitu. Begitu lihat orang Islam salah, oh Nasrani lebih baik, oh Yahudi lebih baik. Ini nggak boleh diucapkan. Karena tetap muslim itu dalam kondisi lebih baik daripada orang kafir, bagaimanapun keadaannya. Karena orang muslim selama dia belum atau tidak meninggalkan agama, tidak murtad, tidak musyrik, tidak munafik, meninggal tetap ada tiket masuk surga. Walaupun dia masuk neraka dulu, tapi orang kafir sebaik apapun dia meninggal tidak beriman, maka dia akan kekal dalam api neraka. Jadi nggak boleh kita keluarkan statement itu. Demikian pula perkataan sebagian kaum muslimin yang dengan lancang bersumpah atas nama Rabb mereka, demi Allah tidak akan masuk neraka penemu penelitian atau telepon. Kontribusinya yang sangat besar terhadap kehidupan umat manusia dan dalam meringankan kesulitan mereka cukup menjadi alasannya. Kata beliau, tidak, masalahnya tidak seperti yang anda bayangkan, karena Allah telah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 85, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Semua kebaikan dan amalan orang-orang kafir tidak akan diterima oleh Allah, karena mereka telah membuat semuanya bernilai sia-sia ketika hidup di dunia. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahqaq ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhhabtum tayyibatikum fil hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yawma yujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan seluruh rezekimu yang baik, ya, balasanmu dalam kehidupan duniamu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan adab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan kamu telah berlaku fasik. Jadi ini memang cukup panjang lebar ya, dijelaskan tentang masalah pembatal amal yang pertama ya, yang sifatnya membatalkan semua amal. Tadi kan saya jelaskan di awal ada amal dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah batal semuanya amal soleh yang pernah dia kerjakan. Kalau dia musyrik, dia murtad, ya, dia munafik, maka semua yang dia kerjakan batal. Tapi tadi dirincikan hukum-hukum syar'i oleh beliau. Kalau orang kafir, dia pernah berbuat baik, di akhirat tidak ada balasannya, tapi dunia akan diberikan. Tapi di akhirat dia nggak akan dapat apa-apa tentunya. Kalau dia masuk Islam, dia akan dapatkan semua manfaat kebaikannya, yang masa lalu dan kesalahannya dimaafkan.